Selamat sore anak-anak, juga orang tua yang mendampingi, rekan-rekan guru sekolah minggu, dan semua yang mengikuti ibadah dimanapun berada. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita berdiri, kita mulaikan ibadah sore hari ini dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kembali ke atas. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita mau angkat tangan kita. Terima kasih Yesusku buat yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Turunkan tangan. Kita mau masuk dalam doa. Anak-anak bisa mengulangi apa yang Om ucapkan. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Oleh kemurahan Tuhan, kembali kami dapat beribadah dan melayani Tuhan. Biarlah belas kasihan Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Pekerjaan setan yang mau mengganggu, kami mau usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pergi, darah Yesus yang berkuasa. Biarlah kesukaan sorga kami alami sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan doa kami. Haleluya. Amin. Ya, semua tetap berdiri. Kita bersyukur ya anak-anak kepada Tuhan kalau pada hari ini masih diberikan kesehatan, kekuatan, terlebih kesempatan untuk bisa beribadah melayani Tuhan. Yuk kita sungguh-sungguh memuji Tuhan dengan satu pujian, Aku Diberkati. Kita menyanyikan pujian ini sambil tepuk tangan ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila
Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Masih tetap berdiri ya. Betapa bahagianya kalau kita diberkati Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi semua orang. Kita menaikkan satu pujian lagi. Ada satu sobatku yang setia, ya. Kita tetap semangat menyanyikan pujian ini ya. Sambil tepuk tangan ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Silakan duduk ya. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik sudah mati untuk kehidupan kita ya anak-anak. Biarlah kita berterima kasih kepada Tuhan untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kembali semua berdiri, sikap yang baik ya. Kita mau nyanyikan lagu Gembala Manis. Sungguh-sungguh kita menaikkan pujian ini ya, permohonan kepada Tuhan. Gembala manis selalu ku turut, tak pernah dombanya ditinggalkannya. Dalam lembah di atas gunung, Yesus selalu jadi gembalaku. Sekali lagi, gembala manis, gembala manis selalu ku
dalam lembah, di atas gunung, Yesus selalu jadi gembalaku. Kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Berdoa buat anak-anak ya. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman Tuhan yang adalah pernyataan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami Tuhan menjadi domba-domba yang senantiasa tergembala dalam firman pengajaran yang benar. Terima kasih Tuhan, jikalau masih ada kuasa kegelapan setan iblis yang mau mengganggu jalannya ibadah saat kami mendengarkan firman Tuhan, lewat roh main-main, lewat roh tidak sungguh-sungguh, kami mau usirkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan doa kami ini. Haleluya, amin. Silakan duduk, ya. Semuanya duduk yang manis. Perhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang sudah bisa membaca Alkitab, bisa menulis, bisa disiapkan semuanya. Yang belum bisa membaca, perhatikan yang baik ya. Tuhan menolong kita semuanya. Tema firman Tuhan sore hari ini tentang domba dan kambing ya. Tentang domba dan kambing ya. Sesuai dengan firman pengembalaan saat ini tentang penuaian gandum. Nah, di mana akan terjadi pemisahan yang anak-anak antara gandum dengan lalang, dipisahkan. Bahkan Tuhan juga memisahkan antara gandum yang berisi dengan sekam, yaitu gandum yang tidak berisi. Nah, gandum akan dimasukkan ke dalam lumbung, nah sedangkan sekam akan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Gandum ini adalah anak-anak Tuhan yang setia, yang benar, yang suci, nah akan masuk dalam kerajaan sorga. Sedangkan sekam adalah anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh. Nah, sehingga tidak sungguh-sungguh dalam ibadah ya, sehingga akan masuk dalam api neraka. Nah, menjadi awasan kita semua ya anak-anak ya. Semoga keluarga kita jangan ada yang terpisah. Dalam persekutuan yang terkecil dalam keluarga kita, jangan sampai ada yang terpisah ya anak-anak ya. Ini kita mohonkan kepada Tuhan. Makanya kita sungguh-sungguh dalam ibadah sekolah minggu ya. Juga permisi berbicara kepada orang tua, di mana masih menjadi tanggung jawab orang tua buat anak-anak, supaya tetap anak-anak bisa tergembala dengan benar dan baik ya. Supaya tetap satu keluarga tidak terpisah ya. Menjadi awasan bagi kita. Firman Tuhan sudah mengingatkan jangan sampai terpisah ya. Betapa sedihnya ya kita dalam satu keluarga bersama-sama, tapi nanti terakhir terpisah ya, satu dengan yang lain. Nah, kita akan membaca dalam Injil Matius ya, yang bisa buka Alkitab bisa membaca, bisa membuka dalam Injil Matius 25 ayat 31 sampai dengan 34 ya. Kita baca, membacakan ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ya. Ayat 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing ya. Kemudian ayat 33. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya ya, berarti kepada domba-domba, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia
jadikan ya. Di sini Tuhan Yesus juga memisahkan domba dengan kambing, sama seperti gandum yang dipisahkan dari sekam ya anak-anak ya. Domba-domba ditempatkan di sebelah kanannya, sedangkan kambing-kambing di sebelah kirinya. Domba adalah anak-anak Tuhan yang tergembala dengan benar dan baik menjadi kehidupan yang diberkati sampai masuk ke dalam kerajaan sorga ya, mendapat hidup yang kekal. Sedangkan kambing anak-anak Tuhan yang tidak tergembala ya, tidak tergembala dengan benar dan baik, tidak mau tergembala, suka beredar-edar, akhirnya masuk ke dalam siksaan api neraka ya, masuk dalam siksaan yang kekal. Nah, coba kita mau baca tambah satu ayat lagi, Matius 25 ayat 46. Injil Matius 25 ayat 46, bacakan. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Nah, mereka ini yang masuk tempat siksaan kekal itulah kambing ya. Tetapi orang yang benar ke dalam hidup yang kekal. Ya, domba ya. Yang masuk ke dalam hidup yang kekal. Nah, anak-anak mau pilih yang mana? Mau menjadi domba atau kambing? Nah, pastinya semua kita menjadi domba-domba yang diberkati oleh Tuhan ya. Dan masuk ke dalam kerajaan sorga ya. Nah, bagaimana praktek dari domba-domba yang tergembala dengan benar dan baik? Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya anak-anak ya, supaya kita masuk dalam kerajaan sorga menjadi domba-domba yang tergembala dengan benar. Prakteknya yang pertama ya, yang pertama, domba harus selalu tekun setia ya dalam kandang penggembalaan ya. Dalam kandang penggembalaan artinya tekun dalam 3 macam ibadah pokok saat ini ya, yaitu tekun dalam ibadah raya yang pertama, kemudian kedua tekun dalam ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci, yang ketiga tekun dalam ibadah doa penyembahan. Nah, ini domba-domba yang tergembala benar dan baik harus tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Nah, anak-anak ya, kalau kita tekun dalam kandang penggembalaan sama seperti Yakub ya. Kalau kita tekun dalam kandang penggembalaan itu sama seperti Yakub yang selalu tenang berada di dalam kemah ya. Nah, akhirnya Yakub itu mendapat apa? Pelindungan dan pemeliharaan Tuhan ya. Beda dengan Esau ya. Esau itu suka beredar-edar ya, seperti kambing yang tidak tekun dalam kandang penggembalaan ya. Sehingga apa anak-anak? Akhirnya Esau kehilangan yang terbaik ya. Esau kehilangan hak kesulungan. Ya, karena apa? Esau ini suka berburu ya, tidak tinggal tenang di dalam kemah. Mungkin awalnya bangga Esau bisa mendapat apa yang dicari diburu, tapi akhirnya apa? Esau itu menangis meraung-raung dan tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri selamanya. Ya, menjadi awasan tentang Yakub dan Esau ini ya. Kalau seperti Esau yang suka beredar-edar, akhirnya banyak menangis, banyak tangisan dan tidak bisa memperbaiki diri. Nah, ini yang menjadi awasan bagi kita. Jangan sampai kita sekali-kali keluar dari kandang penggembalaan ya. Tetap tekun ya, kita harus tetap tekun, setia, tekun dalam kandang penggembalaan. Itu yang pertama. Kemudian praktek yang kedua domba yang tergembala adalah taat dengar-dengaran pada firman penggembalaan ya. Nah, ini yang kedua. Taat dan dengar-dengaran pada firman penggembalaan. Kita mau baca dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 3 sampai 5 ya. Sudah, yang buka Alkitab sudah ketemu Injil Yohanes 10 ayat 3 sampai 5 ya. Bacakan. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Nah, perhatikan ayat kelima. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Nah, ini ya. Yang kedua ini, domba hanya mau mendengar dan taat pada firman penggembalaan ya. Suara gembala, tidak mau mendengar suara asing.
Suara asing itu apa ya? Suara asing itu yang pertama itu suara daging. Nah, apa suara daging? Pikiran dan perasaan sendiri. Nah, ini yang harus kita jaga ya. Yang kedua itu suara asing itu bisa juga ajaran asing dan juga gosip-gosip. Nah, hati-hati ya dengan gosip-gosip. Nah, ini ada contoh ya, contoh kehidupan yang taat dengar-dengaran pada perintah Tuhan. Siapa? Ambil contoh seperti Petrus diperintahkan Tuhan Yesus menebarkan jala di sebelah kanan pada siang hari ya. Nah, bisa jadi pada saat itu perintah Tuhan ini tidak sesuai dengan pikiran perasaan Petrus ya. Dulunya Petrus kan penjala ikan, punya pengalaman. Perintah itu tidak cocok, tidak masuk akal. Seperti orang bodoh ya. Mungkin orang lihat Petrus waktu itu, wah ini Petrus lagi stres ya. Kok menebarkan jala pada siang hari. Tetapi Petrus tidak ikut pikiran dan perasaan sendiri ya. Petrus tetap taat pada perintah Tuhan Yesus, firman Tuhan. Sehingga saat itu Petrus dapat menangkap sejumlah ikan besar ya. Diberkati ya akhirnya. Tapi beda dengan Saul ya. Saul 2 kali ini menggunakan pikiran perasaan sendiri. Baik saat diberkati maupun saat terjepit. Nah, Saul ini tidak terdengaran. Akhirnya apa? Karena Saul tidak taat dengar-dengaran pada firman Tuhan, akhirnya juga Saul kehilangan. Sama seperti Esau tadi kehilangan hak kesulungan. Kalau Saul kehilangan apa? Saul kehilangan yang terbaik yang kekal, yaitu kehilangan kerajaannya untuk selama-lamanya ya. Akhirnya Saul digantikan oleh Daud. Nah, kita mohon anak-anak ya pada sore hari ini semoga kita menjadi anak-anak yang taat dengar-dengaran ya. Dimulai dari rumah, dari orang tua, dari guru, pada gembala, terlebih kepada Tuhan ya, kepada firman Tuhan untuk tekun, untuk taat ya, untuk taat dengar-dengaran ya. Kalau kita tekun dan taat, menjadi domba yang tergembala dengan benar dan baik, hasilnya ya. Kita mau baca ayat yang terakhir dalam kitab Yesaya, ya, kitab Yesaya, Perjanjian Lama, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Sudah ketemu? Kita mau bacakan, bacakan ya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, ini janji Tuhan bagi domba-domba yang di sebelah kanan Tuhan ini. Ada tangan kanan Tuhan yang selalu menyertai, siap menolong, bahkan selalu memberi kemenangan. Apapun pergumulan yang kita hadapi saat ini anak-anak, Tuhan mampu memberikan kemenangan kepada kita ya. Semoga kita semua menjadi domba Tuhan, semakin tekun, setia dalam kandang pengembalaan, dan tetap taat dengar-dengaran ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau bangkit berdiri, kita menaikkan satu pujian kembali. Gembala manis selalu kuturut. Gembala manis selalu kuturut, tak pernah dombanya ditinggalkannya. Dalam lembah di atas gunung, Yesus selalu jadi gembala. Sekali lagi ya, sekali lagi yang sungguh-sungguh dalam pergumulan permohonan kepada Tuhan. Gembala manis, gembala
hambanya ditinggalkan. Tak pernah dombanya ditinggalkannya. Dalam lembah di atas gunung, Yesus selalu jadi gembalaku. Anak-anak tutup mata, akan berdoa buat anak-anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jikalau kami masih bisa mendengarkan firman penggembalaan, itu adalah tanda bukti bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Biarlah kami menjadi domba-domba yang tergembala senantiasa. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, berkati anak-anak bersama orang tua. Apapun yang kami alami saat ini, Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami dan siap menolong kehidupan kami dan menjadi gembala yang baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan doa kami ini. Haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.